Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Isfania Haq dengan NIM 24080056669 Prodi Pendidikan Matematika. Akan mengerjakan video tugas ujian akhir semester matkul Ilmu Pendidikan Islam, yaitu yang berisi tentang ayat Al-Qur'an dan hadis terkait pendidikan. Yang pertama ada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang berarti ayat pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Lalu ayat kedua berarti Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Lalu ayat ketiga yang berarti bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Lalu ayat keempat berarti yang mengajar manusia dengan pena. Lalu ayat kelima yang berarti Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Untuk tafsir singkat ayat ini yaitu ayat ini merupakan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW dan menegaskan pentingnya membaca dan belajar sebagai awal pendidikan. Allah menegaskan bahwa ilmu diperoleh melalui proses belajar yang diawali dengan membaca dan mengingat nama Tuhan yang menciptakan. Pendidikan adalah sarana untuk mengenal dan memahami ciptaannya serta ilmu yang sebelumnya tidak diketahui manusia. Adapun nilai pendidikan dari ayat ini yaitu kewajiban membaca dan belajar. Lalu ada pentingnya ilmu sebagai anugerah dari Allah. Lalu ada pendidikan sebagai sarana mengenal Tuhan dan ciptaannya. Surat yang kedua yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum waladina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakanlah berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tafsir singkat dari ayat ini yaitu ayat ini menegaskan keutamaan orang berilmu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Pendidikan dan ilmu menjadi sebab utama kemuliaan seseorang di sisi Allah, bukan karena harta ataupun keturunan. Nah, nilai pendidikan dari ayat ini yaitu keutamaan Allah dan orang yang berilmu. Lalu ada pendidikan sebagai jalan pengangkat derajat manusia. Lalu ada motivasi untuk terus belajar dan mengamalkan ilmu. Lalu surat yang ketiga yaitu surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi wa makana lil mu'minina ayyafiru kaffah walaula nafaru min kulli firqamin minhum ta'ifatul liyatafaqu fid din wa ayyudiqomihim ilahi la'alahum yahdharun. Yang artinya, dan tidak patut bagi orang-orang mukmin itu keluar semuanya. Mengapa tidak keluar dari tiap-tiap golongan di antara mereka sebagian untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepada mereka, supaya mereka itu dapat menjaga diri. Untuk tafsir singkatnya, ayat ini menunjukkan pentingnya menuntut ilmu agama secara mendalam agar dapat mengajarkan dan memperingatkan masyarakat. Pendidikan agama adalah kewajiban agar umat tetap berada di jalan yang benar. Untuk nilai pendidikannya yaitu perlu pendalaman ilmu agama, pendidikan sebagai sarana menyebarkan ilmu dan peringatan. Lalu ada pendidikan sebagai untuk tanggung jawab sosial. Lalu yang keempat ada surat Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allamani mimma ulimta rusyda. Yang artinya Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikuti kamu agar kamu mengajarkanku sesuatu dari ilmu yang diajarkan kepadamu? Nah, untuk tafsir singkatnya sendiri, dialog ini menggambarkan sikap rendah hati dalam menuntut ilmu, yaitu mengikuti guru yang lebih ahli untuk mendapatkan ilmu yang benar dan bermanfaat. Ini menegaskan pentingnya guru dalam proses pendidikan. Nah, nilai pendidikan pada ayat ini yang pertama, sikap rendah hati dalam belajar. Lalu yang kedua ada pentingnya guru sebagai sumber ilmu. Lalu yang ketiga ada pendidikan sebagai proses berkelanjutan. Nah, ayat terakhir ini ada surat Shad ayat 29 yang berbunyi Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayati waliyatadzakkaru ulul albab. Nah, terjemahnya Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Tafsir singkatnya, Al-Quran sebagai sumber ilmu dan pendidikan yang penuh berkah mengajak manusia untuk merenungkan dan mengambil hikmah. Pendidikan bukan hanya menghafal, tapi juga memahami dan mengaplikasikan ilmu.
Nilai pendidikan pada ayat ini yaitu Al-Quran sebagai sumber ilmu dan hikmah, pentingnya berpikir dan merenung dalam belajar, lalu ada pendidikan untuk membentuk akal dan kebijaksanaan. Nah, selanjutnya ini ada hadis Nabi Muhammad SAW yang terkait pendidikan. Hadis yang pertama yaitu hadis tentang kewajiban menuntut ilmu, yang berbunyi thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 sahih. Dan nilai pendidikan dari hadis ini yang pertama, menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Lalu ada pendidikan adalah hak dan tanggung jawab sepanjang hayat. Hadis yang kedua yaitu tentang keutamaan mencari ilmu, yang berbunyi man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Lalu nilai pendidikan dari hadis ini yang pertama, pendidikan membuka jalan menuju kebahagiaan akhirat. Lalu ada motivasi untuk terus belajar dan berusaha. Hadis yang ketiga yaitu hadis tentang menjadi pendidik yang baik, yang berbunyi kunu robbaniyinah ulama afuqaha ulama, yang artinya jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Nilai pendidikan dari hadis ini yaitu peran guru sangat penting dalam pendidikan. Lalu ada kesabaran dan ketekunan dalam mengajar. Hadis yang keempat yaitu hadis tentang menghormati guru, yang berbunyi ta'alamu wa'alamu wa tawaddu'u lama alamikum, yang berarti belajarlah, ajarlah dan rendahkanlah hati kepada guru-gurumu. Hadis riwayat At-Tabrani, yang memiliki nilai pendidikan yaitu pertama sikap hormat dan rendah hati kepada guru, pendidikan sebagai proses saling mengajar dan belajar. Lalu ada hadis yang kelima atau hadis yang terakhir yaitu tentang pendidikan seumur hidup, yang berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Pepatah Arab yang diajarkan oleh Nabi berbunyi seperti itu. Lalu ada nilai pendidikannya. Yang pertama, pendidikan adalah proses sepanjang hayat dan tak ada batas usia dalam menuntut ilmu. Ayat Al-Quran dan hadis yang baru saja disebutkan itu menegaskan bahwa pendidikan dalam Islam adalah kewajiban yang mulia yang mencakup menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, menghormati guru, menjadikan ilmu sebagai jalan meningkatkan derajat dan mendekatkan diri kepada Allah. Pendidikan adalah proses sepanjang hayat yang harus dilakukan dengan sikap rendah hati, kesabaran, dan niat ikhlas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.